Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian lelaki itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nasihatilah aku dengan nasihat yang ringkas. Ya Rasulullah, ajarkanlah aku dengan pelajaran yang ringkas, pelajaran yang singkat, yang dengannya aku bisa selamat di akhir nanti ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidul mursalin wa imamul muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar Jumat ini marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bekal takwa itulah kita akan selamat di yaumil akhir nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di yaumil akhir nanti adalah takwa. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita senantiasa berdoa agar kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis dikatakan, anna rajulan jaa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala. Lantas kemudian lelaki itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, idni wa aujiz." Wa fi riwayatin ukhra, "Allimni wa aujiz." Ya Rasulullah, nasihatilah aku dengan nasihat yang ringkas. Ya Rasulullah, ajarkanlah aku dengan pelajaran yang ringkas, pelajaran yang singkat, yang dengannya aku bisa selamat di akhir nanti ya Rasulullah.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Jika engkau berdiri dalam salatmu, maka salatlah seolah-olah itu adalah salat terakhirmu. Maka salatlah seolah-olah engkau akan bertemu kepada Allah nanti, seolah-olah engkau akan bertemu kepada Allah besok hari. Wasiat yang pertama yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ialah hendaknya senantiasa kita memperhatikan solat kita. Andai kata di sebuah perusahaan, di sebuah kantor, sang manajer berkata kepada karyawannya, wahai karyawanku sekalian, besok akan diadakan PHK besar-besaran bagi siapa karyawanku yang kerjanya tidak semangat, yang kerjanya tidak bagus, maka pasti pada hari itu seluruh karyawan akan bekerja dengan sungguh-sungguh, seluruh karyawan akan bekerja semaksimal mungkin. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada lelaki ini, pun demikian juga kepada kita semua, hendaknya di setiap ibadah kita, terutama solat kita, kita tanamkan dalam diri kita bahwasannya solat itu adalah solat yang terakhir yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini banyak di antara kita yang dengan mudahnya tidak melakukan solat, ataupun ada yang solat namun solatnya hanya dikerjakan hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya kepada Allah. Tidak hanya itu yang menjadi syarat sah solat, wudhu misalnya. Banyak di antara kita yang mungkin sampai sekarang wudhunya mungkin masih asal-asalan, atau bahkan wudhunya hanya sekedar membasahi badan saja, hanya sekedar membasahi anggota tubuh saja. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita memperhatikan hal ini. Ketahuilah bahwasannya salat merupakan amalan pertama yang dihisab nanti di yaumil qiyamah. Sebagaimana sabda Nabi, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu min amalihi yaumal qiyamah as-shalah. Bahwasanya amalan pertama yang akan dihisab, yang akan dimintai pertanggungjawabannya dari seorang hamba di hari kiamat nanti adalah solatnya. Maka untuk mengukur standar kesuksesan kita, dalam hadis tersebut dilanjutkan, fa in soluhat faqad aflaha wa najaha. Apabila solatnya baik, apabila solatnya sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW, maka ia tergolong orang-orang yang sukses dan berhasil. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Namun apabila solatnya rusak, apabila solatnya mungkin asal-asalan, apalagi solatnya bolong-bolong, maka dia telah khaba wa khasira, maka dia telah merugi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad aflahal mu'minun. Siapakah orang mukmin yang sukses itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yakni orang-orang yang senantiasa khusyuk dalam solatnya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa wasiat, apa nasihat Nabi yang kedua? Nabi pun berkata, wala tatakallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Dan janganlah engkau berbicara yang mana dengan pembicaraanmu itu engkau akan meminta maaf di keesokan harinya. Artinya hadirin, Nabi Muhammad SAW mau berwasiat kepada kita agar kita menjaga lisan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia ada pada bagaimana dia menjaga lisannya. Hari ini banyak di antara kita terutama pada zaman sekarang yang sangat mudah tergelincir lisannya. Bahkan pepatah Arab mengatakan, asratul qadami aslamu min asratil lisani. Tergelincirnya kaki lebih selamat, lebih mending ketimbang tergelincirnya lisan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tak cukup di situ. Pepatah Arab lain mengatakan, al-kalam yanfudhu ma la tanfudhuhul ibaru.
perkataan lisan kita dapat menembus apa yang tidak dapat ditembus oleh jarum, maka wajar saja jika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jikalau kita beriman pada Allah, jikalau kita beriman, jikalau kita mengaku beriman, meyakini bahwasanya adanya Allah, adanya hari kiamat, maka hendaknya kita mengucap dengan perkataan yang baik, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia mengucapkan yang baik atau lebih baik diam. Terlebih di era media sosial saat ini, mungkin kita mengenal orang tersebut pendiam di kalangan kita, tapi bisa jadi dia berucap di media sosial, ibu jarinya mengetik setiap hari, mengucap kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat caci maki, hinaan, bulian di media sosial, bahkan sampai menyakiti orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, jikalau kita bisa menjaga lisan kita, maka amalan kita akan diperbaiki Allah, dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka ketika kita mengucapkan perkataan yang benar, perkataan yang jujur, maka Allah akan memperbaiki amalan kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Nasihat yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan, wa ajmil ya'sa mimma fi aidin nas, dan bertekadlah untuk tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nasihat yang ketiga, Rasulullah menyampaikan agar kita tidak mudah iri, tidak mudah dengki, tidak mudah cemburu dengan apa yang dimiliki oleh tetangga kita, apa yang dimiliki oleh saudara kita, terutama terkaitan dengan urusan dunia. Jangan sampai kita iri ketika melihat tetangga kita memiliki mungkin rumah baru, tetangga kita memiliki mobil yang baru, tetangga kita memiliki penghasilan yang lebih. Urusan dunia sudah ada yang mengaturnya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi irilah kita dengan saudara-saudara kita yang di tengah kesibukannya, ketika dia mendengar azan berkumandang, dia bergegas menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Irilah kita dengan saudara-saudara kita yang di tengah malamnya, di tengah tidurnya dia terbangun untuk bermunajat kepada Allah. Irilah kita ketika di tengah kesibukannya, di tengah pekerjaannya, dia menyempatkan untuk melaksanakan sholat duha. Irilah kita dengan orang-orang yang serba berkecukupan, namun dia tetap berinfak dan bersedekah. Irilah kita dengan orang-orang di tengah kesibukannya, dia mau hadir di majelis ilmu. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 pesan Nabi, 3 wasiat Nabi Muhammad SAW. Hendaknya kita memperbaiki solat kita. Kita jadikan solat kita seolah-olah itu adalah solat terakhir kita. Kemudian kita menjaga lisan kita, dan kemudian jangan sampai kita iri untuk urusan duniawi. Lebih baik kita fokus untuk urusan akhirat. Mudah-mudahan dengan demikian Allah mudahkan kita, serta Allah menjadikan kita lebih bersemangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan istiqamah menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi kulli makan. Allahumma dfa' 'anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna hikmatal Qur'an wa sunnata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.